Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coffeezen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Coffeezen semuanya, Riyadh Season atau bahasa Arabnya adalah musim Riyadh. Itu adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur Riyadh, pemerintah resmi di Riyadh, yaitu ibu kota daripada Arab Saudi sendiri. Sebuah festival atau sebuah penampilan, sebuah pesta yang digelar oleh mereka, penampilan-penampilan budaya dan juga berbagai macam penampilan-penampilan lain. Itu dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2024 kemarin. Dimulainya tahun 2019. Itu kalau kita lihat dari sejarahnya. Nah, di tahun 2024 kemarin, artinya belum lama ini, season Riyadh itu juga digelar kembali. Namun yang perlu kita lihat di sini adalah berbagai negara viral, bahkan mereka banyak yang menolak, bahkan banyak sekali yang menghujat Arab Saudi, terutama adalah Riyadh. Karena di dalam season itu, di dalam festival itu banyak penampilan-penampilan yang seharusnya tidak ditampilkan di sana. Utamanya ini penampilan seperti gambar Ka'bah atau seperti replika Ka'bah yang dibuat semegah mungkin ditampilkan di situ. Lalu di depannya banyak sekali orang-orang nyanyi, penyanyi-penyanyi, bahkan ada salah satu penampilan penyanyi yang menggunakan sedikit pakaian seksi. Ini dilakukan di Riyadh dan ini replika yang dimaksud di sini. Ini seolah-olah seperti Ka'bah. Banyak sekali respon-respon dari negara-negara Islam seperti Mesir, kemudian negara-negara lain yang notabene-nya Islam. Itu seolah-olah memberikan sebuah pesan yang sangat mendalam bahwa Ka'bah yang suci itu sekarang sudah tidak suci lagi disebabkan oleh penampilan itu. Jadi Ka'bah ditampilkan, kemudian orang-orang di sekitarnya itu bernyanyi. Ini replika ya. Jadi kalian kalau mau mengecek apa yang saya sampaikan ini, silahkan buka di Google atau buka di YouTube. Itu Mujassim Ka'bah fi musim Riyadh. Itu aja, tulis saja Mujassim Ka'bah fi musim Riyadh. Itu akan muncul. Ya, tulis saja tahunnya 2024. Selesai. Itu pasti akan muncul, semuanya akan muncul. Termasuk komentar-komentar dari negara-negara lain mengkritisi apa yang dilakukan oleh Arab Saudi ini, terutama daerah Riyadh, di musim Riyadh, itu season Riyadh ini. Sebuah kegiatan di Riyadh yang dilakukan sudah bertahun-tahun dengan berbagai macam penampilan, baik itu budaya, penampilan-penampilan pertunjukan, bahkan penyanyi juga ada di situ. Nah, Coffeezen semuanya, apakah ini sebuah pergeseran moral yang sudah terjadi di Arab Saudi atau bagaimana, kita juga tidak tahu. Meskipun pemerintah Arab Saudi atau memang media-media di Arab Saudi juga sudah memberikan sebuah keterangan membantah video yang beredar-beredar itu bahwa kubus itu adalah Ka'bah. Mereka tidak membantah adanya itu di Arab Saudi. Memang itu dilakukan di musim Riyadh, tapi tahun 2023 kemarin, bukan tahun 2024. Dan kubus yang terlihat seperti Ka'bah itu, kata mereka, itu bukanlah Ka'bah, tetapi memang untuk model fashion show, sebuah cermin 4 hadap gitu kan, yang kemudian membentuk seperti kubus. Tapi itu bukanlah Ka'bah, bukan model Ka'bah, nggak ada hubungannya dengan Ka'bah. Karena di beberapa fashion show yang lain seperti di Perancis atau di Paris itu juga digunakan seperti itu. Sebuah cermin yang berhadap 4 yang membentuk kubus memang digunakan untuk seperti itu. Tujuannya adalah untuk fashion, untuk terlihat seperti lebih mewah, lebih anggun, dan itu dilakukan di beberapa negara-negara termasuk Perancis dan Paris misalkan. Memang seperti itu ada, dan itu tidak ada hubungannya dengan Ka'bah. Itu menurut media-media yang ada di Arab Saudi. Tapi Arab Saudi tidak membantah bahwa itu memang terjadi di musim Riyadh atau memang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2023 di fashion show atau pertunjukan di Riyadh. Nah, Coffeezen semuanya, kenapa ini saya perlu sampaikan? Ini juga kita harus membuka mata bahwa pergeseran nilai-nilai Islam itu sudah sangat masif sekali. Bukan hanya di negeri kita, bahkan di negeri-negeri yang misalkan tampilannya agak-agak ke Islam-Islaman, daerah Arab sekitarnya. Apalagi kalau kita masuk ke daerah Dubai, Uni Emirat Arab, itu mereka mungkin Muslim sangat banyak sekali, tetapi Muslimnya mereka sudah hampir seperti orang-orang sekuler. Mereka sudah tidak lagi seperti dulu yang menggunakan pakaian-pakaian Islam sebagai pakaian keseharian mereka, tapi sudah mulai mengikuti gaya-gaya barat dengan penampilan-penampilan yang seksi,
Bahkan orang Arab sendiri banyak sekarang yang menggunakan pakaian-pakaian terbuka, dan juga sudah mulai banyak sekali pesta-pesta yang di sana yang dulunya diharamkan, yang dulunya mamnu, dilarang di mana-mana, sekarang sudah mulai terbuka terhadap budaya-budaya barat. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita bersama. Bagaimana kalau kita mau mengembalikan itu pada mulanya, seperti bagaimana dulu negara Arab, ya negara menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Ya kalau kita lihat mungkin untuk mengembalikan nilai-nilai itu kita nggak bisa, karena memang mereka lah yang membuat kebijakan. Apalagi kalau kita hidup di negeri kita sendiri, jangankan kok ke daerah Arab, negeri kita sendiri saja banyak sekali yang kacau gitu kan. Kita hanya bisa mengambil sebuah pelajaran. Mungkin ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan bangsa Arab yang akan memulai meninggalkan keislaman mereka. Bukan berarti mereka murtad, tidak. Rasulullah tidak mengatakan mereka murtad, tetapi mereka adalah orang-orang yang meninggalkan Islamnya mereka. Secara tampilan, secara profil, secara keseharian mereka, Islamnya mulai ditinggalkan dan mulai mengadopsi budaya-budaya barat. Mohon maaf sekali, kalau orang-orang Arab itu untuk murtad ke agama lain, itu kemungkinan besar tidak. Kenapa? Karena orang-orang Arab, sebodoh-bodohnya orang Arab, mereka pasti tidak akan pernah memilih misalkan kayak Kristen atau agama lain. Itu nggak akan pernah memilih agama itu. Karena bagi orang-orang Arab, agama-agama seperti itu nggak masuk akal, karena Islam itu sangat realistis. Islam sangat menggunakan akal dari awalnya. Kebanyakan orang-orang yang dari Arab itu kemudian mereka meninggalkan Islam, ya mereka hanya meninggalkan keislamannya saja. Jadi orang-orang yang mungkin agak sekuler, secara pergaulan mereka lebih bebas, ya hanya seperti itu, tapi tidak murtad ke agama lain. Itu kebiasaan orang-orang Arab yang kita bisa pelajari sampai hari ini. Adapun mereka kalau misalkan murtad ke agama lain, hampir kita tidak dapati. Karena kebanyakan orang-orang yang ke Arab kemudian agamanya lain, itu biasanya pendatang, bukan orang Arab asli. Kebanyakan misalkan kayak orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, itu memang ada di Arab. Ada sebagian kecil mereka. Ya kalau digabung-gabungkan mungkin sekitar adalah 30%. Itu termasuk orang-orang pendatang. Mereka orang-orang non-Islam, tapi bukan orang Arab yang murtad ke agama lain, tidak. Tapi mereka pendatang-pendatang yang mereka membuat pemukiman atau mereka tinggal di Arab Saudi, mereka kerja di Arab Saudi. Maka di situ banyak agama-agama lain, tapi bukan orang Arab yang murtad ke agama lain. Nah, Coffeezen semuanya, jadi semua kejadian-kejadian yang ada di Arab Saudi saat ini, dari orang-orang Arab sudah mulai meninggalkan keislamannya, dari hedonisnya bangsa Arab dan lain sebagainya, menunjukkan kedekatan hadis-hadis Nabi SAW tentang bangsa Arab, bahwa mereka nanti di akhir zaman justru akan menjadi musuhnya Imam Mahdi, bukan pembantunya Imam Mahdi. Justru mereka akan menjadi musuhnya Imam Mahdi. Orang yang pertama kali mengejar-ngejar Imam Mahdi justru adalah bangsa Arab. Sampai nanti Imam Mahdi melakukan satu ritual di Ka'bah, di rukun Ka'bah, yaitu depan Hajar Aswad. Sampai di situ kemudian ada orang-orang yang mengenali bahwa beliau Imam Mahdi, maka mereka yang ada di situ secara otomatis langsung membaiat Imam Mahdi. Tapi siapa yang mengejar-ngejar Imam Mahdi? Justru adalah orang-orang Arab, bangsa Arab sebagian besar, orang-orang yang mereka sudah meninggalkan Islam mereka secara tampilan ataupun makna dari Islam itu sendiri. Jadi Coffeezen semuanya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah petunjuk bagi kita semuanya untuk berhati-hati. Semakin dekatnya kita dengan akhir zaman, maka semua hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap kejadian-kejadian yang menurut kita nggak logis di akhir zaman, semuanya akan nampak satu persatu. Dan itu dimulai dari mana? Dari Arab, dari turunnya hujan di Arab, turunnya salju di Arab, hijaunya bangsa Arab lagi yang dulunya gurun sekarang menjadi hijau. Kemudian orang-orang Arab itu saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kita lihat sekarang bangsa Arab itu luar biasa. Hampir seluruh gedung-gedung tertinggi di dunia ngumpul semua di Arab. Di Arab Saudi sendiri itu ada Zamzam Tower ya, ada Ka'bah, yang di samping Ka'bah itu ada menara yang sangat tinggi sekali, menara jam itu. Kemudian di Uni Emirat Arab, di Dubai, di tempat-tempat yang daerah-daerah Arab itu banyak sekali yang sangat menjunjung tinggi kehormatan mereka dengan bangunan yang tinggi-tinggi. Ya ada beberapa negara di Arab yang tidak mau mengikuti seperti itu, tapi mungkin hanya sedikit, seperti Oman gitu kan. Memang mereka tidak mau melakukan hal-hal seperti itu, tapi sebagian besar bangsa Arab melakukan
saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Itu menjadi tanda-tanda yang sudah Rasulullah sampaikan tentang datangnya kiamat dan juga semakin dekatnya kita menjelang hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.